Dan saudara, secara nasional dari 34 provinsi se-Indonesia, ternyata daerah memiliki lembaga Komisi Perlindungan Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah atau KPPAD sangat minim, di mana hanya 5 daerah dan salah satunya Provinsi Kepulauan Riau. Namun eksistensi KPPAD Kepulauan Riau terancam terhenti karena kevakumannya yang terjadi. Untuk mengetahui apa sebenarnya persoalan yang terjadi, saat ini kita sudah bersama anggota Komisi 4 DPRD Kepulauan Riau, Bapak Wahyu Wahyudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Ya, terima kasih sudah bergabung di sesi video konferensi Detak Tanjung Pinang hari ini. Ya Bapak, KPPAD dibentuk oleh Perda tentang Perlindungan Anak Kepulauan Riau. Untuk menghilangkan KPPAD tentu tidak mudah ya Pak ya. Sebatas sikap kepala dinas sebab perlu dihapus untuk Perda Perlindungan Anaknya. Sementara perdanya masih ada, artinya KPPAD tidak dihapuskan sepanjang perdanya masih ada. Bagaimana tanggapan Bapak selaku Komisi 4? Ya, baik. Tanggapan saya secara pribadi untuk Komisi 4 ya. Karena perda ini 2010 kalau tidak salah itu dibuat, kemudian sudah disahkan juga ya. Dan memang sangat dibutuhkan KPPAD ini di Provinsi Kepulauan Riau yang luas wilayah kita sangat luas sekali ya. Jadi kalau sekarang ada pembicaraan bahwa KPPAD akan dibekukan, itu saya pikir masih bersifat pribadi ya. Walaupun ada memang dari Kemendagri. Karena mungkin ini terkait dengan penghematan anggaran, barangkali seperti itu. Tapi menurut saya ini nggak perlu, karena di Kepri masih sangat dibutuhkan. Kalau tidak ada KPPAD, siapa yang akan mengawasi nanti dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak itu? Ya. Karena salah satu fungsi dari KPPAD adalah pengawasan, seperti itu. Ya, banyak kasus dan permasalahan anak yang dapat diselesaikan oleh KPPAD. Bahkan masyarakat hingga penegak hukum ikut terbantu. Namun kenapa minimnya perhatian Dewan soal penganggaran KPPAD selama ini? Kenapa minim? Karena memang salah satunya dipicu dalam 2 tahun terakhir ini karena ada pandemi ya. Jadi tahun 2020 memang ada anggaran, karena ada terjadinya pandemi jadi anggarannya tergeser. Seperti itu. Dan saat ini juga sama. Tetapi memang KPPAD tetap ada anggarannya, walaupun agak sedikit terhambat. Jadi anggarannya tidak dihentikan sama sekali? Tetap ada anggarannya. Hanya keterlambatan saja, gitu aja. Kira-kira berapa persen, Pak? Kalau persennya, kemarin saya lupa, tetapi di setiap tahun juga ada, tetapi ada keterlambatan, itu aja. Dengan kevakuman yang terjadi di lembaga KPPAD, bagaimana tanggapan Bapak selaku DPRD Komisi 4 sebagai mitra kerja dinas maupun KPPAD sendiri? Saya menghimbau kepada dinas, terutama Pak Sekda dalam hal ini, agar anggaran KPPAD yang sudah dianggarkan oleh DPRD Provinsi Kepri segera dijalankan, seperti itu. Karena memang saat ini banyak sekali kasus-kasus terjadi terkait dengan anak. Kalaupun dinas tertentu yang menangani itu kewalahan kalau saya lihat ya, seperti itu. Kira-kira berapa persen kemungkinan KPPAD diberhentikan atau divakumkan, Pak? Saya pernah telepon juga ke beberapa teman-teman ya. Itu sebenarnya nggak perlu divakumkan. Hanya KPPAD masa berlakunya, mohon maaf, masa kerjanya sudah berakhir 8 Februari kemarin. Tidak ada lanjut untuk pemilihan selanjutnya, Pak? Nah, Pak Gubernur dalam hal ini memperpanjang masa tugas KPPAD yang lama, periode 2016-2021, itu diperpanjang sampai ada pemilihan yang baru. Dan pemilihan ini baru diajukan kepada Sekda. Seperti itu. Iya. Tren kasus kekerasan pada anak di Kepulauan Riau sejak beberapa tahun terakhir terus meningkat, Pak. Lalu apa alasan di masa pandemi anggaran KPPAD ini
dihentikan atau terlambat, Pak? Apakah alasannya membebankan anggaran daerah, Pak? Kalau dihentikan memang tidak, tapi kalau keterlambatan kemungkinan ya. Karena Kepri sendiri saat ini PAD-nya kan menurun. Kemudian mungkin ya, ini mungkin dari dinas, ada beberapa yang sangat penting yang harus dianggarkan sehingga ada keterlambatan untuk membayar insentif ke KPPAD. Demikian. Ya, dengan keterlambatan anggaran dari pemerintah provinsi ini bagaimana dengan pengawasan dan perlindungan anak di Kepulauan Riau, Pak? Saya pikir sih teman-teman dari komisioner KPPAD ini tetap harus berjalan dengan baik, mungkin ya, karena ini kan sifatnya sosial ya. Dari awal sejak pemilihan ini sifatnya sosial sehingga kalaupun ada keterlambatan ya jalan bisa ditanggulangi dulu, mungkin ada pinjam atau yang lain-lain seperti itu, sehingga tidak mengganggu jalannya pengawasan dan kegiatan di KPPAD sendiri. Karena memang tetap tiap tahun juga dibayarkan. Tapi bagaimana dengan adanya kevakuman ini, Pak? Nah, ini kevakuman ini sangat disayangkan ya, sangat disayangkan sekali, dan saya belum dapat laporan secara detail, baru tadi siang mendapat laporan rincinya, sehingga belum sempat mempelajari karena ada kegiatan yang penuh sekali hari ini. Untuk tindak lanjutnya, Pak, dengan kevakuman ini, Pak? Untuk selanjutnya dengan kevakuman yang ada, kami akan ketemu langsung dengan KPPAD. Karena mereka sudah ketemu dengan Pak Gubernur dan Pak Gubernur menyetujui, walaupun Pak Gubernur masa baktinya berakhir tanggal 12 ya, tapi beliau menghimbau kepada Pak Sekda untuk melanjutkan dulu sementara sebelum ada pemilihan. Dan dalam masa tenggang ini kami dari Komisi 4 akan memanggil komisioner KPPAD dan juga pihak-pihak terkait, termasuk dari Pak Sekda. Ya. Menurut Bapak ini akan divakumkan atau dilanjutkan, Pak? Kalau saya pribadi dilanjutkan. Dilanjutkan, Pak? Ya, saya mengusulkan untuk dilanjutkan. Jika tetap divakumkan, KPPAD akan berdampak di masyarakat luas, dan bagaimana tanggapan Bapak? Kalaupun divakumkan, dampaknya memang sangat akan terasa ya. Yang pertama, segi pengawasan terhadap dinas terkait itu kemungkinan tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan sosialisasi beberapa undang-undang dan yang lain-lain itu akan tidak berjalan. Bisa saja berjalan dengan dinas terkait, tetapi dinas terkait juga tidak fokus terhadap pelindungan anak saja. Jadi tupoksinya kan banyak gitu. Jadi berbeda memang antara KPPAD dengan dinas terkait seperti KP2, TP2A. Ya. Ini pandemi kan baru 1 tahun ini, Pak. Sementara kabarnya anggaran ini telatnya tiap tahun. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya betul. Anggaran memang tiap tahun dan itu selalu diposting ya anggarannya untuk dilakukan atau diberikan kepada KPPAD. Ya. Terlambatnya kenapa setiap tahun, Pak? Kalau yang saya ketahui, terlambatnya dalam 2 tahun terakhir ini aja. Oh, gitu. Karena memang ada kegiatan-kegiatan yang sangat urgent, yang memang perlu dilakukan oleh Provinsi Kepulauan Riau. Ya. Untuk alternatif dan solusi lain dari Bapak selaku anggota Komisi 4 alternatif lainnya ini tetap dijalankan ya KPPAD karena memang melakukan pengawasan. Kemudian sebaiknya anggaran untuk KPPAD bisa sistemnya dicicil juga bisa, jadi tidak langsung sekian gitu, seperti itu. Untuk tindak lanjutnya, Pak, langkah konkretnya? Untuk konkretnya nanti saya akan Pak dengan teman-teman dari Komisi 4 akan coba panggil pihak komisioner KPPAD sekaligus dengan Pak Sekda barangkali seperti itu.
Iya. Berarti ini untuk Karena saat ini saya tidak bisa memutuskan sendiri ya Iya. dalam hal ini. Iya. Berarti ini untuk pengawasan dan perlindungan terhadap anak ini udah nomor keberapa ya Pak? Untuk list dari anggaran di DPRD Pak? Suaranya nggak kedengeran ya, sorry. Kan lagi azan sih. Oh iya. Berarti untuk anggaran pengawasan dan perlindungan terhadap anak ini di Dewan ini untuk nomor yang keberapa ya Pak? Karena halo? Maksudnya skala prioritasnya ya? Iya, skala prioritasnya. Oke, kalau prioritasnya tetap diprioritaskan, ya. Hanya saja dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, mungkin ada poin-poin yang memang dikurangi ataupun skala prioritasnya tidak terlalu dibutuhkan, barangkali seperti itu. Tapi kalau dari DPRD itu minta tolong diprioritaskan, karena setiap pembahasan itu selalu masuk, ya. Tidak pernah tidak ada. Ya, terima kasih Bapak Wahyu Wahyudin, anggota Komisi 4 DPRD Kepulauan Riau telah bergabung bersama kami di Detak Tanjung Pinang. Selamat malam Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam.